Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang normositik anemia. Nah, di sini apakah anemia itu? Anemia itu adalah suatu keadaan di mana pengukuran RBC menurun. Ada beberapa macam bagian dari RBC itu sendiri, yaitu pertama, RBC count. RBC count itu adalah suatu perhitungan yang melibatkan tentang beberapa banyaknya jumlah RBC itu sendiri. Sedangkan hemoglobin itu adalah suatu konsentrasinya yang diekspresikan dalam gram per desiliter. Hematokrit juga diekspresikan dalam persen. Nah, di sini yang warna kuning ini adalah suatu plasma yang isinya terdiri dari suatu air, protein, nutrisi, dan juga hormon. Sedangkan yang warnanya agak kekuningan, agak orange ini itu adalah suatu namanya Bavicot. Yang isinya itu adalah suatu white blood cell dan juga platelet. Kemudian yang ini yang warnanya merah itu sendiri terdiri dari red blood cell. Yang bagian yang kiri ini adalah suatu darah dalam keadaan normal, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah suatu darah dalam keadaan anemia. Kita bisa lihat sendiri bahwa jumlah red blood cell-nya menurun kayak gitu. Nah, kemudian RBC measurement. Dalam suatu RBC measurement disebutkan ada suatu rule of three, yaitu di mana rule of three ini menjelaskan tentang perhitungan dari hemoglobin dan hematokrit. Kalau hemoglobin cara menghitungnya adalah 3 kali red blood cell count. Sedangkan hematokrit cara menghitungnya adalah 3 kali hemoglobin. Clinical features dari anemia itu berdasarkan dari derajat anemia dan onsetnya kapan. Onsetnya itu bisa cepat atau bisa lambat. Gejalanya berupa yaitu pertama itu bisa berupa asimptomatik atau tidak bergejala, bisa karena lemas, gampang lelah, sesak nafas, dan juga biasanya pasien tuh tampak pucat seperti ini ya, tampak pucat. Ini adalah pasien normal, dan yang satunya adalah pasien yang sedang anemia. Nih, pucatnya terletak pada kulit, pada telapak tangan, dan juga wajah. Kadang juga terletak pada suatu nails dan juga konjungtiva. Nah, klasifikasi anemia itu sendiri yaitu adanya diklasifikasikan berdasarkan dari MCV. Kalau misalkan normal rank itu sendiri MCV-nya itu 80 sampai 100 flakon. Nah, di sini adanya suatu mikrositik, normositik, dan juga makrositik. Kalau mikrositik MCV-nya kurang dari 80. Normositik 80 sampai 100, makrositik itu lebih dari 100 kayak gitu. Nah, kemudian juga kalau misalkan mikrositik itu sendiri terdiri dari suatu iron deficiency, thalassemia, anemia chronic disease, sideroblastic anemia, dan juga lead poisoning. Normositik terdiri dari suatu anemia chronic disease, hemolisis, aplastik anemia, dan juga CKD. Kalau misalkan makrositik terdiri dari suatu folat atau suatu B12 deficiency, liver disease, alcohol use, dan juga retikulositosis. Retikulocytes itu apa? Retikulocytes adalah imatur dari red blood cell dan juga ditemukan di peripheral blood. Nah, di sini meningkat apabila anemia production adalah normal. Bagaimanakah cara peningkatan dari retikulosit itu sendiri? Yaitu pertama, biasanya kalau pasien anemia itu mengalami suatu peningkatan EPO, eritropoietin. Ketika eritropoietin meningkat, otomatis retikulosit pun juga akan meningkat.
Reticulocyte count yaitu digunakan dalam anemia untuk menentukan apakah bone marrow tersebut responsnya cukup atau tidak. Peningkatan reticulocyte count berarti menunjukkan terjadinya suatu bone marrow itu akan merespons secara normal. Kemudian gitu, kalau misalkan retikulocyte-nya kurang dari 2%, itu berarti bone marrow tersebut tidak bisa respons secara adekuat. Kemudian juga pemeriksaan dari anemia itu sendiri bisa dilakukan dengan suatu microscopic examination dari suatu peripheral blood-nya. Hasilnya itu bisa berupa hypochromic, spherocytes, target cell, dacrocytes, acanthocytes, dan juga cystocytes. Hypochromia terletak dalam suatu iron deficiency, sedangkan spherocyte terletak pada suatu spherositosis. Target cell terletak pada thalassemia. Dacrocytes itu berupa suatu teardrop cell, biasanya terletak pada suatu myelofibrosis. Acanthocytes itu biasanya terletak pada suatu liver disease dan juga cystosis pada suatu hemolisis. Normocytic anemia. Normocytic anemia itu dikarenakan dua hal, yaitu bisa karena suatu produksi red cell yang meningkat atau karena suatu destruksi sel yang meningkat. Kalau produksi sel yang menurun itu biasanya terletak pada suatu penurunan dari reticulocyte count. Nah, juga bisa karena suatu anemia atau chronic disease, bisa juga karena suatu CKD, chronic kidney disease, yaitu di mana CKD menyebabkan penurunan dari erythropoietin, otomatis akan terjadi suatu normocytic anemia. Ada juga hypothyroidism, bone marrow failure, dan juga aplastic anemia. Kalau destruksi itu biasanya karena hemolisis, acute blood loss, dan juga emang reticulocyte count-nya yang tinggi. Anemia chronic disease. Anemia chronic disease itu adalah suatu normocytic anemia yang paling sering. Biasanya ini berhubungan dengan inflammation. Nah, kemudian juga terjadi pada pasien-pasien dengan suatu RA, limfoma, dan juga kronik kondisi yang lainnya. Biasanya anemia of chronic disease ini sifatnya mild, yaitu di mana hemoglobinnya masih terletak di atas 10 gram per dl. Blood loss. Blood loss ini sifatnya bisa berupa acute dan juga kronik. Kalau acute itu biasanya normocytic anemia. Kalau kronik itu biasanya microcytic anemia. Nah, di sini kalau misalkan akut itu kehilangan red blood cell, tapi masih ada beberapa sel darah merah yang tertinggal, sehingga sel-sel yang tertinggal tersebut sifatnya normal, yaitu MCV 80-100. Kemudian juga kalau misalkan chronic blood loss ini kan tadi sifatnya microcytic anemia. Blood loss kan hilang secara terus menerus, otomatis iron dari hemoglobin pun akan continuously juga akan hilang, otomatis nyebabin terjadinya suatu iron deficiency yang biasanya terletak pada suatu GI bleeding. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang chronic kidney disease. CKD ini menyebabkan decrease production dari suatu erythropoietin. Nah, di sini erythropoiesis itu akan menstimulasi agen-agen tertentu, misalkan digunakan ketika hemoglobinnya udah kurang dari 10 gram per dl. Aplastic anemia. Salah satu karakteristik dari suatu aplastic anemia itu yaitu adanya suatu pancytopenia. Pancytopenia ini ditandai dengan adanya suatu decrease WBC, decrease platelet, sama decrease RBC. Nah, di sini aplastic anemia juga ditandai dengan suatu low reticulocyte count. Karakteristik dari suatu bone marrow-nya bersifat hypocellular. Nah, juga adanya suatu yaitu absence dari suatu infiltrat atau suatu fibrosis.
Nah, di sini ya, aplastik anemia itu kerusakan dalam si bone marrow itu sendiri otomatis nyebabin decrease platelet, decrease red blood cell, dan juga decrease white blood cell. Nah, di sini ada suatu terminologi dari suatu bone marrow dan juga aplastik anemia. Perbedaannya, kalau bone marrow itu bone marrow failure itu bone marrow memang tidak bisa memproduksi sel. Kalau misalkan aplastik anemia, kerusakan dari suatu stem cell sehingga nyebabin terjadinya suatu aseluler, hypocellular bone marrow. Bone marrow failure ini sifatnya pansitopenia, etiologinya juga sama fibrosis dan juga tumor, low reticulocyte count. Diagnosis dari suatu aplastik anemia itu yaitu ada suatu pansitopenia dan juga bisa menggunakan suatu bone marrow failure. Nah, di sini bone marrow-nya itu ada suatu yaitu aseluler atau suatu hypocellular bone marrow. Dan juga biasanya adanya suatu yaitu absence dari sel atau digantikan dengan suatu lemak. Etiologi dari suatu aplastik anemia itu sifatnya idiopatik, tapi juga bisa karena suatu radiasi, drugs, toksin, virus, dan juga keturunan. Kalau toksin biasanya berupa benzin, kalau keturunan Fanconi syndrome. Mekanisme dari suatu aplastik anemia itu adalah adanya suatu kerusakan autoimun ke stem cell. Adanya suatu drugs, chemical atau virus itu yang akan mengubah suatu stem cell itu, nyebabin terjadinya suatu autoimmune destruction. Nah, di sini immunosuppression itu dapat meningkatkan si aplastik anemia tersebut. Drugs yang menyebabkan terjadinya suatu aplastik anemia berupa pertama kemoterapi. Dari kemoterapi itu akan menimbulkan suatu anticipated effect. Antibiotik yang berupa suatu chloramphenicol dan juga sulfonamid, NSAID, phenylbutazone dan juga indomethacin, dan juga anti-seizure drug itu berupa carbamazepine dan juga phenytoin. Antithyroid drug itu bisa berupa metimazole dan juga PTU. Virus yang menyebabkan aplastik anemia berupa suatu parvovirus B19. Yang di sini parvovirus B19 itu menginfeksi proerythroblast sehingga otomatis menurunkan red blood cell, menyebabkan suatu pansitopenia, meningkatkan resiko immunocompromise. Yang kedua, acute viral hepatitis bisa terjadi weeks to months after acute hepatitis. Yang lainnya bisa berupa HIV, EBV, dan juga CMV. Fanconi anemia. Fanconi anemia itu adalah suatu keadaan aplastik anemia yang terjadi karena secara keturunan. Biasanya sifatnya autosomal resesif atau X-linked. Berada pada suatu anak-anak yang dimana usia kurang dari 16 tahun. Ada karakteristik berupa suatu kerusakan fisik, yaitu pendek dan juga jempolnya tidak terbentuk secara sempurna. Sehingga dan juga ada yang lainnya berupa kulitnya bisa berupa hypo atau hyperpigmentation dan juga café outlet spot, melibatkan suatu DNA repair enzim. Aplastik anemia, pengobatannya gimana? Yaitu pertama kita bisa menghentikan si obatnya itu, dan juga yang kedua bisa berupa transfusi darah dan juga platelet. Bone marrow stimulation, GM-CSF yaitu granulosa atau macrophage colony stimulating factor, bisa dengan cara immunosuppression menggunakan suatu anti-thymocyte globulin atau T-cell antibody dan juga cyclosporin. Dan juga yang selanjutnya menggunakan suatu bone marrow transplant. Nah, di sini workup dari si normocytic anemia. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan pasien mengalami satu anemia, normal WBC, platelet, dan juga diketahui memiliki chronic disease, berarti emang anemia chronic disease. Tapi kemudian kalau misalkan tidak ada kriteria seperti ini, mungkin kita bisa hitung dari reticulocyte count-nya. Kalau misalkan reticulocyte count-nya tinggi, berarti dia hemolisis. Tapi kalau misalkan reticulocyte count-nya rendah, kita bisa tes yang lainnya.
bisa menggunakan bone marrow biopsi dan juga yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat.